Do you want to know? Pada zaman dahulu kala, di wilayah sekitar Sungai Musi, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sudah berusia lanjut. Sang raja memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Putri tersebut bernama Fatimah. Sayangnya, para pangeran atau pemuda di kerajaan Sriwijaya tidak ada yang berani meminangnya, karena sang raja menginginkan anaknya menikah dengan putra raja yang kaya raya. Suatu hari, sebuah kapal dagang dari Cina datang ke pelabuhan yang terletak di Sungai Musi dan dekat dengan istana kerajaan Sriwijaya. Kapal dagang tersebut milik dari seorang pedagang Cina yang bernama Tan Bun. Selain itu, Tan Bun adalah anak raja dari Raja Cina. Perkenalkan, nama hamba Tan Bun. Hamba merupakan putra dari Cina. Maksud kedatangan hamba di sini adalah untuk memohon agar Yang Mulia Paduka Raja Sriwijaya berkenan memberikan izin kepada hamba untuk berdagang di Sriwijaya. Negeri ini selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berdagang. Kamu boleh berdagang di sini. Dengan syarat, kamu harus membayar pajak sebesar 20% dari keuntunganmu berdagang setiap bulannya. Terima kasih Yang Mulia. Syarat Yang Mulia siap hamba penuhi. Hamba mohon diri dulu. Setelah mendapatkan izin Raja Sriwijaya, Tan Bun segera menjalankan perdagangannya. Di pelabuhan, perdagangan Tan Bun sangat pesat, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Raja Sriwijaya, maka setiap bulannya Tan Bun menyerahkan pajak sebesar 20% dari keuntungannya. Setelah berbulan-bulan datang menghadap Raja Sriwijaya, Tan Bun pun kali ini juga datang untuk menyerahkan uang pajak. Namun kali ini kedatangan Tan Bun tidak hanya untuk menyerahkan pajak, tapi juga memiliki maksud lain. Yang Mulia, sebagaimana bulan-bulan sebelumnya, hamba datang untuk menyerahkan pajak keuntungan perdagangan hamba. Terima kasih Tan Bun. Kamu pedagang yang sangat jujur. Perdaganganmu sepertinya semakin maju. Terima kasih untuk pujiannya Yang Mulia. Tapi kedatangan hamba kali ini tidak hanya untuk menyerahkan pajak. Hamba juga ada tujuan lainnya. Tujuan apakah itu Tan Bun? Hamba bermaksud untuk melamar Tuan Putri Siti Fatimah. Saya terkejut mendengarkan ucapan Tan Bun. Beliau berpikir sejenak. Meskipun datang ke Sriwijaya sebagai pedagang, namun Tan Bun juga anak dari Raja Cina. Aku bisa menerima pinanganmu untuk putriku, tapi dengan satu syarat. Apakah syaratnya Yang Mulia? Kamu harus menyediakan 9 guci berisi emas sebagai mas kawinnya. Tanpa berpikir panjang, Tan Bun segera memenuhi syarat yang diajukan oleh sang raja. Setelah mengirim surat ke ayahnya, Raja Cina, sebuah kapal yang mengangkut 9 guci emas berangkat menuju Sriwijaya. 9 guci emas tersebut bagian atasnya ditutupi dengan daun sawi, agar keberadaan emas-emas tersebut tidak diketahui para bajak laut. Bahkan guci tersebut disembunyikan pada sebuah ruang kapal yang tersembunyi. Kapal yang mengangkut emas tersebut akhirnya tiba di Sriwijaya. Tan Bun yang sudah tidak sabar segera naik ke atas kapal hendak melihat 9 guci emas tersebut. Di mana guci-guci emas itu?
Hamba simpan di bagian kapal yang rahasia, Tuan. Tunjukkan di mana tempatnya. Antar seorang prajurit masuk ke dalam sebuah bagian kapal yang agak gelap. Bukalah jendela kapal itu agar bisa lebih terang. Nah, sekarang lebih terang. Mana guci-guci emas itu? Itu, Tuanku. Semua guci emas tersebut ditutup oleh kain berwarna hitam. Baiklah, sekarang keluarlah. Aku akan memeriksa guci-guci emas itu. Tan Bun pun segera membuka kain hitam yang menutupi guci, namun alangkah terkejutnya dia setelah melihat guci-guci tersebut. Yang aku minta adalah emas. Kenapa yang dikirim malah sayuran busuk ini? Apa kata Raja Sriwijaya jika yang dikirim ternyata hanyalah sayuran busuk, bukan emas? Sungguh, aku sangat malu. Dan Raja Sriwijaya pasti sangat terhina. Karena tertekan oleh perasaan malu, Tan Bun tanpa berpikir panjang dan tidak memeriksa terlebih dahulu, segera melemparkan guci-guci tersebut ke dalam Sungai Musi. Ketika mengangkat guci terakhir, Tan Bun tersandung dan guci tersebut jatuh hingga pecah. Tan Bun seperti tidak percaya dengan yang dilihat di bawah sayuran yang busuk tersebut ternyata tersimpan emas. Tan Bun segera naik ke atas garda kapal yang berbicara kepada prajurit pengawalnya. Pengawal, kenapa kamu tidak bilang bahwa emas-emas itu ditutupi oleh sawi? Dan aku sudah terlanjur membuang 8 guci ke dalam sungai. Maafkan hamba, Tuanku. Sudahlah, ayo kita menyelam dan kita ambil 8 guci emas itu. Tan Bun dan prajurit Cina tersebut melompat ke dalam Sungai Musi dan menyelam. Sementara itu, Siti Fatimah yang dikabarkan tentang Tan Bun yang menyelam ke dalam sungai menunggu calon suaminya tersebut dari atas kapal. Hari semakin sore, namun Tan Bun dan pengawalnya belum muncul dari dalam Sungai Musi. Dayang, selama ini kamu sudah setia menemaniku. Kemana saja aku pergi, kamu selalu mau mengawalku. Namun, kali ini aku akan menyusul calon suamiku menyelam ke dalam sungai. Kamu tidak perlu menemaniku lagi. Doakan saja semoga aku selamat. Namun, jika suatu saat nanti ada tumpukan tanah di sungai ini, berarti itu kuburanku. Sebelum sempat Dayang mencegahnya, Siti Fatimah sudah melompat ke dalam sungai. Dayang yang sedih itu menunggu Siti Fatimah sampai esok harinya. Namun, Siti Fatimah belum juga muncul, hingga ayam berkokok dan matahari muncul di ufuk timur. Baik Tan Bun dan pengawalnya, serta Siti Fatimah belum juga muncul. Tiba-tiba Dayang melihat gundukan tanah muncul dari dalam Sungai Musi. Itu artinya Siti Fatimah telah meninggal dunia. Gundukan tanah tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah pulau. Masyarakat di sekitarnya menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Kemarau. Dalam bahasa Indonesia, Kemarau artinya adalah kemarau. Dimanakan kemarau karena pulau tersebut tidak pernah tergenang air meskipun Sungai Musi sedang banjir.